Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifa dengan NPM 21130230055 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pada pekan lalu saya telah menjelaskan mengenai bab 1 yang terdiri pasal 1 dan bab 2 yang terdiri dari pasal 2, 3, dan 4, serta bab 3 yang terdiri dari beberapa bagian. Pada bab 3 terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian ke-1 terdiri dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Sedangkan pada bagian kedua terdiri dari pasal 11 dan pasal 12. Sedangkan pada bagian ketiga terdiri dari pasal 13, pasal 14, dan pasal 15. Serta pada bagian keempat terdiri dari pasal 16. Pasal 9 berisi tentang kecakapan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 yang terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10 yang berisi tentang kegiatan pendidikan kepramukaan serta sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Selanjutnya bagian kedua, mengenai jalur dan jenjang. Terdapat pasal 11 yang berisi tentang pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jalur pendidikan non-formal, yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Selanjutnya ada pasal 12 mengenai jenjang pendidikan kepramukaan, terdiri atas jenjang pendidikan. Yang pertama ada siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan yang terakhir pandega. Selanjutnya pada bagian ketiga mengenai peserta didik, tenaga pendidik, serta kurikulum. Terdiri dari pasal 13 yang berisi setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam kepramukaan. Yang kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Yang ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Selanjutnya pada pasal 14 berisi mengenai pertama, tentang pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Yang kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Yang ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Selanjutnya ada pasal 15 yang berbunyi kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9. Disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada bagian keempat mengenai satuan pendidikan kepramukaan, terdiri dari pasal 16. Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.